Halo semuanya, salam saudara yang kasih. Hari ini saya Afro Mabun, rindu mengajak kita untuk doa pujian dan penyembahan. Saudara mungkin dalam perjalanan, dalam liburan, atau mungkin di rumah. Ya, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk doa pujian dan penyembahan. Saya percaya Tuhan yang baik akan memberkati kita, menolong kita semuanya, memberikan kita kemenangan, kelepasan, dan kesembuhan. Di dalam doa dan pujian kita akan rasakan kasih Bapa, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan lewat hidup kita semuanya. Olehnya saya mengajak kita semua Bapak Ibu untuk bersama-sama doa, memuji dan menyembah Dia. So, kita percaya dalam doa pujian penyembahan ada kuasa yang memulihkan kita semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba bersyukur buat kasih setiamu. Lawat kami semuanya ya Tuhan. Apapun keadaan kami, biarlah pengurapan mengalir atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati dalam doa pujian penyembahan ini. Terima kasih Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, mujizat menjadi nyata. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Oh, kami bersyukur. Serahkan khawatir kita kepada Tuhan.
Kita percaya Dia yang memelihara seluruh hidup kita. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang memohon belas kasihan. Tuhan mengasihi kita. Oh, haleluya. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Engkau Tuhan yang baik, Engkau yang mengasihi kami Tuhan, sampai mujizat nyata. Di dalam Yesus ada sukacita dan kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Bapa kami yang hidup. Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik buat kita. Dan sampai selama-lamanya Dia baik. Kita layak mengucap syukur sebab Dia baik. Haleluya. Mari naikkan pujian dengan sukacita. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, yeah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak sebab Dia baik hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang baik. Kita naikkan pujian dan syukur sebab Dia kemenangan kita.
soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan, sebab Dia baik untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kasih, kita bersyukur hari ini. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, kita layak bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik hari ini, sekarang ini, saudara, dan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang baik buat kita. Saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan menolong setiap perjalanan iman kita, pergumulan yang kita hadapi, keadaan-keadaan situasi yang terjadi hari-hari ini. Lewat menara doa siang hari ini, kita percaya tangan Tuhan yang kuat akan selalu menyertai kita. Dia yang membela anak-anaknya, yang mengangkat tinggi tanduk kebenaran kita. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saya percaya firman ini menguatkan, meneguhkan, memberikan kita kekuatan. Tuhan selalu izinkan banyak hal dalam hidup kita, tapi kuatkan dan teguhkan hati. Percayalah, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Haleluya. Mari kita menikmati firman Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu.
Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mazmur 26 ayat 2 ayat 3 berkata, Pujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara, mari terus kita mengkalibrasi hati ini, menilik hati ini, supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kau yang layak disembah. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu siang hari ini menguatkan kami. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Dengan iman kami mau menatap masa depan kami di dalam Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan saudara, dalam menara doa, rumah doa River of Life. Saya Pastor Afro Marbun, saya rindu memberkati kita semuanya. Saudara, kita layak menaikkan doa, pujian, dan penyembahan supaya keluarga kita, hidup kita, masa depan kita selalu ada di dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya rencana dan rancangan Tuhan itu jauh lebih indah dari apapun. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 7 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru kepadaku, datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14. Aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara-saudara yang kekasih, janji Tuhan melalui Nabi Yeremia
kepada orang-orang Israel di pembuangan, bahwa mereka akan dipulihkan. Setelah kita tahu mereka itu jauh dari Tuhan, mereka dibuang ke Babel, dan satu kali di dalam pembuangan itu mereka berseru kepada Tuhan. Mereka menangis, mereka merengkuh di kaki Tuhan karena beratnya yang mereka alami. Itu semua karena hubungan mereka yang jauh dari Tuhan. Saudara, tetapi Alkitab mencatat orang-orang Israel ini datang mengadu kembali kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Dan seruan mereka, seruan pertobatan mereka, itu Tuhan dengar. Nah, saudara-saudara yang kekasih, inilah yang menjadi perenungan buat kita. Kita harus datang kepada Tuhan, cari wajah Tuhan. Karena masa depan kita hanya ada di dalam tangan Tuhan. Saudara bisa melihat apa yang Tuhan nyatakan tentang hari esok. Tidak ada satupun manusia yang tahu. Itu sebab manusia tidak bisa melihat hari depan dengan kasat mata. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan sana. Nah, saudara, keingintahuan manusia yang cukup besar itulah yang menyebabkan mereka seringkali datang kepada dukun, tukang ramal, untuk memprediksi apa ya kira-kira yang akan terjadi tahun depan dan kedepannya tentang hidup saya, bahkan keadaan dunia ini. Mereka datang kepada dukun-dukun, kepada orang-orang peramal untuk meramalkan nasib mereka atau memprediksi tahun ini kira-kira seperti apa. Tapi ingat, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita hanya menambatkan harapan kita. Kita hanya menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, sebab hari esok adalah ada di tangan Tuhan. Saudara tahu, dengan kacamata imanlah kita dapat melihat bahwa di depan sana ada harapan di dalam Tuhan. Tidak ada satupun yang tahu. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya, dengan imanlah kita melihat harapan itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, yang pertama, dengan janji-janji Tuhan. Kalau saudara tadi membaca di ayat 10, Yeremia, tadi dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara, kita bisa menatap hari depan dengan iman jika kita pegang janji Tuhan. Sebab di tangan Tuhanlah masa depan. Itu sebabnya ketika kita membaca firman Tuhan, ayat 10 tadi, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat ini menegaskan bahwa janji Tuhan itu sangat berbeda dengan janji manusia. Saudara tahu, dalam Tuhan selalu ada proses, selalu ada waktu yang panjang untuk menguji, untuk membersihkan kita, supaya kita benar-benar layak untuk menerima janji Tuhan tersebut. Sementara kita tahu janji manusia itu selalu inginnya terburu-buru. Mereka nggak mau dengan namanya proses, nggak mau makan waktu, pengennya cepat, kira-kira apa ya itu yang terjadi. Saudara, itu sebabnya janji Tuhan tidak sama dengan janji manusia. Ada sebuah proses yang harus dialami oleh orang Israel di Babel. Lewat penderitaannya mereka alami. Tapi Tuhan janji pasti, aku akan memulihkan keadaan. Saudara, jika kita membaca dalam perjanjian lama, janji-janji Tuhan itu dinyatakan melalui para nabi. Tuhan memakai nabi-nabinya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka. Seperti Tuhan akan menghukum Niniwe, Tuhan mengutus Yunus
supaya orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana caranya supaya kita tahu tentang janji Tuhan dalam hidup kita? Yang pasti adalah melalui persekutuan kita dengan firman-Nya. Dalam firman-Nya itu ada petunjuk. Dalam firman itu ada teguran. Dalam firman itu ada janji-janji Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya kita perlu merenungkan firman itu siang dan malam, supaya kita mendapat tuntunan, supaya kita mendapat teguran, supaya kita mendapatkan nasihat-nasihat, dan hidup kita semakin indah berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu contoh, waktu kita merenungkan firman Tuhan, coba kita kutip Mazmur pasal 1. Saudara bisa membaca ayat 1 sampai dengan ayat 5. Di sana dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saudara, ketika kita membaca kitab Mazmur pasal 1, maka kita akan bisa melihat banyak hal. Yang pertama, temukan kebenarannya. Waktu kita membaca salah satu contoh dalam pembacaan Nats tadi adalah Mazmur pasal 1, saudara doa, penyembahan, saudara, dan kemudian saudara membaca firman Tuhan. Nah, ketika saudara membaca firman Tuhan, contoh Mazmur pasal 1 tadi dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, maka saudara temukan kebenaran. Orang yang mengandalkan Tuhan melalui firman-Nya dikatakan akan berhasil dalam hidup. Itu adalah kebenaran yang kita dapat dalam kitab Mazmur pasal 1 ini. Saudara perhatikan, bukan demikian orang fasik seperti sekam katanya, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dikatakan ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, saudara, kalau kita membaca Mazmur pasal 1, kebenaran apa yang kita dapat? Di sana kita temukan apa? Orang yang mengandalkan Tuhan akan berhasil di dalam hidupnya. Tetapi kita juga temukan ada koreksi apa dalam Mazmur ini. Saya sering mendengar nasihat-nasihat yang tidak berasal dari firman Tuhan. Ketika saya membaca tadi, maka di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini adalah satu koreksi yang kita temukan dalam Mazmur pasal 1 ini. Kita sering mendengar kata-kata yang gak baik, prinsip-prinsip yang gak jelas, bahkan hal-hal yang membuat kita lemah iman. Mendengar nasihat-nasihat yang tidak berasal dari firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus buang. Nah, dari kitab Mazmur ini kita mendapat sebuah koreksi. Yang pertama, temukan kebenaran. Yang kedua, mari temukan koreksi di dalam firman ini. Apa yang harus kita koreksi dalam hidup kita. Yang ketiga, temukan komitmennya. Mungkin saudara berkata, saya mau menyukai, saya merenungkan firman Tuhan ini lebih dari filsafat dunia. Alkitab mengatakan Mazmur tadi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi saudara harus punya komitmen untuk mencintai firman Tuhan. Nah, saudara, ini harus kita lakukan. Jika di perjanjian lama Tuhan itu berbicara melalui nabi-nabinya, tetapi saat ini kita dapat berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca. Yang kedua, saudara, damai sejahtera. Firman Tuhan ini memberikan kita damai sejahtera. Ayat 11 tadi dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, maka kita sedang masuk dalam rencana Tuhan, yaitu rancangan yang damai sejahtera. Saudara, hari esok adalah tempat Allah untuk menunjukkan rancangan damai sejahtera dan harapan. Hanya di dalam Dia ada damai dan harapan. Dunia memperkatakan ketakutan. Dunia memperkatakan kekelaman tentang hari esok. Bahkan ada yang merancangkan kecelakaan dan keburukan.
Tapi firman Tuhan berjanji memberikan kita sebuah harapan. Seburuk apapun yang akan terjadi ke depan, Tuhan berjanji Dia akan memberikan kita shalom, perlindungan dan penyertaannya. Saudara tahu rancangan Tuhan itu berlangsung dalam prosesnya. Kadang-kadang kita harus di tempat-tempat yang tidak enak buat kita, tapi Tuhan ada di sana. Saudara tahu Yusuf melalui proses yang panjang, tetapi ingat, satu kali dia berkata kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian 50 ayat 20, kamu memang mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, Allah bisa merubah hal yang buruk itu dan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, sepanjang kita hidup dalam rancangan Tuhan. Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, apa yang dapat kita temukan dari kebenaran firman dalam Yeremia tadi, pemulihan akan datang dari Tuhan. Di ayat 14 tadi dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, waktu yang akan kita jelang adalah tempat yang Tuhan siapkan untuk kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Tidak peduli apa yang terjadi atas hidup kita hari ini, apa yang terjadi dengan masa lampau. Tapi percayalah, kalau kita datang kepada Tuhan, minta ampun, kembali kepada Tuhan, Tuhan janji akan memulihkan hari-hari hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, tetap bergairah, cintai Tuhan, hadirkan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga, ajak keluarga, anak-anak untuk menyembah Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan ada di pihak kita, berjalan dengan hadirat Tuhan, Tuhan akan selalu menolong kita. Dia akan menyembuhkan hari-hari kita. Dia Tuhan yang begitu baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan kami. Kalau kami punya dosa, ampuni kami Tuhan. Pulihkan hari-hari kami. Bawa kami ke dalam rencana-Mu. Kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala pekerjaan iblis. Dalam nama Yesus kami patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Menjerat kami, yang mengikat kami. Kami minta dalam nama Yesus. Bebas segala belenggu, sakit penyakit, utang piutang apapun itu. Tuhan berikan kami kebijaksanaan untuk kami hidup di dalam berkat Tuhan. Biarlah segala berkat yang terbaik ini menjadi bagian kami. Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberikan shalom sukacita, melindungi menyertai kita kemanapun kita pergi. Bahkan Tuhan mengangkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Segala berkat ini kita terima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Shalom.